udah sampaikan ini berkali-kali. Kalau kalian tiba-tiba telepon saya minta uang, saya katakan tidak. Kalian boleh membenci saya, tapi saya tidak akan pernah membenci kalian. Pengalaman yang terindah dalam hidup saya, seorang yang dulunya baik selalu datang ke kantor saya, Mbak minta pulsa smartphone, Mbak iki nganok kasus, Mbak aku sekarang nggak ada pulsa ngangkat telepon, Mbak ini, bahkan setiap bulannya saya jatah dia buat beli pulsa. Dan di akhir cerita dia pinjam uang dikirim bapaknya yang sedang sakit. Dan hari ini saya pun belum pernah meminta uang itu kembali. Dia menghujat saya habis-habisan. Dia memaki saya habis-habisan secara brutal dan totalitas. Saya tidak pernah membalasnya. Tapi saya bukan berarti saya tidak sedih. Bukan berarti saya tidak sakit hati dengan apa yang dia lakukan. Dia perlihatkan foto bapaknya yang sedang jekangkang. Dia perlihatkan ibunya yang serba kekurangan. Saya cuma bilang, gajimu mana? Ada Mbak, tak simpen. Tapi kenapa bapaknya butuh dia minta sama saya? Hah? Kan nggak lucu. Dia mengetahui tentang peraturan-peraturan yang ada. Tapi dia sendiri jualan nasi zaman dahulu kala. Kenapa? Karena orang tahu, sadar kesalahannya masa lalu. Saya pahami itu. Dia teriak-teriak tentang partem, tapi dia sendiri pernah partem. Oh iya, karena dulu dia tidak tahu. Tapi kalau masalah utang, saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Siapapun itu. Kalian boleh membenci saya secara brutal. Tapi saya tidak untuk uang. Saya akan memberikan. Ada kemarin salah satu gereja yang butuh bantuan, saya kasih. Ada masjid yang saya kasih. Ada juga apa? Apa sih? Nggak tahu apa namanya, saya kasih. Tapi saat orang itu yang meminjam, saya tidak. Saya katakan tidak. Orang-orang yang dekat sama saya, setelah saya memberikan bantuan pada anak yatim atau tetangga ataupun organisasi ataupun apa ya, gereja, orangnya terus ganti minjem sama saya. Loh, saya ngasih buat keperluan itu bukan berarti saya ngasih secara pribadi. Jadi bukan pribadi. Perkara saya diakuin di gereja tersebut, di masjid tersebut atau tidak, itu hal yang lain. Tapi saya tidak akan meminjamkan. Jadi saya tidak akan meminjamkan siapapun. Jadi sekali lagi, saya tidak akan meminjamkan uang apapun urusannya. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin bermasalah. Saya tidak ingin bermasalah dengan siapapun. Teman baik saya sering podcast, sering ini, sering itu. Bah, urusan duit langsung. Urusan duit langsung. Langsung secara brutal. Membantai saya habis-habisan. Jadi saya pribadi aja merasa malu lihat gayanya yang wow, keren, seksi, hebat. Ternyata kosong. Saya tidak memiliki apapun. Tapi saya selalu bekerja ikhlas, bekerja dengan cara saya. Karena saya tidak ingin utang, uang, atau apa menjadi pemutus komunikasi. Akhirnya mencari celah. Setiap gerak-gerik saya dihujat. Saya cuma mikir, saya ada buktinya loh. Saya ada buktinya loh. Harusnya saya yang menembak, tapi saya belum pernah publikasikan. Saya belum pernah publikasikan siapa orangnya. Tapi pasti orangnya merasa kok. Dan orang lain nggak tahu, antara kau dan aku aja yang tahu. Ada 3 atau 4 saksi waktu itu. Sampai salah satu teman saya itu ngomong, "Weh Rene njuk mangan tok. Kate utang duit Yuni meneh ta?" Itu kata-kata teman saya. Jadi kita ada berteman 3 atau 4 orang, selalu datang minta uang sama saya, selalu makan kayak majekin. Apa bedanya? Minta pulsa setiap saat, setiap waktu. Tapi saya belum pernah bongkar namanya. Benar nggak? Nggak, saya nggak pernah. Jadi bubar sak koncoan. Saya cuman kalau mendengar namanya ataupun orang menanyakan kabar dia, terus lihat statusnya dia di screenshot sama anak-anak, saya tidak ingin membalasnya. Karena saya maaf banget. Selantang apapun kamu berbicara, sehebat apapun kamu berbicara, balekno duitku dikit, baru aku percaya omonganmu.
Lu sangar tuh aku iki. Selagi kamu tidak mengembalikan uang saya, menurut pendapat saya, apapun yang kamu katakan itu adalah bullshit. Sehebat apapun kamu, ngomongin saya, menjelekkan saya, lek kamu belum mengembalikan uangku 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, bagi saya kamu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, saya tidak minta uang makan, saya tidak minta uang pulsa, saya tidak minta uang transportasi. Tapi saat kamu menghina saya secara brutalitas dan totalitas, tapi kamu masih doyan ambil uangku, nggak gitu, nggak gitu, ya. Jadi ngomong ngamuk-ngamuk pinter, tapi giliran duit lali, nggak ada. Dalam konsep ini uang lupa itu nggak ada. Saya itu masih punya tanggungan 2 orang. Yang satu namanya Wiji, karena beli tiket uangnya minta dikembalikan, refund. Saya ada buktinya, sudah dikembalikan, tapi Wiji belum mencari saya. Terus satu lagi siapa ya? Saya punya utang orang itu sebesar 10.000, tapi saya tidak bisa menemukan dia. Jadi saya tuh inget banget orang-orang yang pernah saya pinjam uangnya. Selain itu, jika kalian pernah saya pakai uangnya secara tidak sengaja, tolong ingatkan saya, karena saya punya memori yang tidak besar. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jika saya punya tanggungan pada kalian, saya punya utang janji sama kalian, dan saya belum memenuhinya, tolong ingatkan saya. Tolong ingatkan saya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa saya lupa. Saya ingat itu punya tanggungan 2. Saya pernah bilang sama anak saya, Koko Thomas, Koko, mami itu punya tanggungan. Jika suatu saat saya meninggal dunia, saya itu punya tanggungan 2. Yang satu Wiji karena tiket pesawat. Yang kedua ini saya lupa orangnya. Namanya Mbak Beni, tinggalnya di Pengcau. Saya itu punya utang dia itu 10.000 Hongkong dolar. Saya sudah tidak bisa mencari dia. Tapi saya katakan sama anak saya, suatu saat jika mami meninggal, tolong cari orang-orang ini. Jika ada orang tiba-tiba nagih utang, tolong balikin uang itu. Karena saya tidak ingat yang lainnya, tapi saya ingat banget saya punya utang 2 orang ini. Berapa banyak pun saya ingin kembalikan. Ya, jadi kalau teman-teman merasa bahwa segini aja nggak ingat, segitu aja nggak ingat, nggak bisa. Harus ingat, itu utang.